Dulu zamanku ya, kita tuh ngelihat, oh emang dia kaya, udah gitu aja. Kita Sesimpel itu aja kita ya. nggak bisa mendefinisikan bahwa itu privilege. Iya, dia punya prinsip hidup bahwa ya gue tahu gue nggak lahir dari keluarga berada, gue nggak punya privilege apa-apa, tapi gue lahir miskin itu bukan salah gue. Tapi kalau gue sampai mati miskin itu salah gue. Iya, betul, Nice. betul. I call this a privilege. Keluargaku cemara. Ya, Iya kan? tuh. Itu privilege besar sih menurut aku. Karena dengan satu hal itu aja banyak banget yang bisa tercapai gitu loh. Betul. Itu aja sih. Tercapai bersama ya. Tercapai Iya, bersama. iya. Betul. Ya, itu juga yang sebenarnya banyak orang mungkin punya pengalaman yang sama, tapi dia nggak melihat Nggak itu melihat sebagai itu sebagai privilege, privilege ya kan? ya. Beanbag Talk. Nah, aku mau memulai sebuah obrolan kita hari ini dengan statement. Nyadar gak sih kalau kita tuh sekarang hidup di dunia yang penuh dengan privilege? Ya. Setuju Dari sih. semua aspek yang ada dalam kehidupan kita, semuanya tuh dipenuhi dengan privilege Ya. yang tentunya nggak sama rata ya. Iya. Iya. Nah itu menurut Anda sekalian, bagaimana tanggapan Anda dengan hak istimewa yang berbeda-beda dan tentunya nggak semua orang bisa ngedapetin itu di semua aspek. Silakan. Kalau ngomongin privilege itu kan berarti ngomongin hak istimewa. Hak istimewa itu kan berarti keuntungan atau kemudahan yang melekat pada keistimewaan yang dia punya. Ya, advantage ya. Iya. Jadi bisa kayak karena faktor finansialnya, bisa juga karena lokasi geografis. Iya, latar belakangnya banyak banget ya. Banyak banget. Bisa karena rasnya juga. Betul. Bisa ya. Edukasi. Iya, aksesnya juga, akses terhadap apapun informasi, financial apapun lah. Iya. Dan banyak kayak sekarang aku lihat orang-orang yang punya privilege itu, dulu zamanku ya, kita tuh ngelihat, oh emang dia kaya, udah gitu aja. Sesimpel itu aja Kita ya. nggak bisa mendefinisikan bahwa itu privilege. Iya, Zaman itu belum in the 90s ya, kita nggak bisa bilang itu ya. Kita bilang oh dia tuh kaya aja, dia pinter aja gitu. atau di anak pejabat aja. Iya, Tapi yang uniknya sekarang aku melihat anak-anak yang punya privilege pun mereka bisa menggunakan itu dengan hal-hal yang baik, hal positif. Jadi bikin usaha lah, ya kan, bikin company lah, which is sebenarnya akan sangat membantu ya, karena dengan privilege mereka itu mereka bisa naik tangganya, kalau kita bilang itu sebuah anak tangga cepet, misalnya Ya, lebih tertata ya startnya misalnya awalnya sama, tapi karena dia punya privilege mungkin Ada step ahead ya. ya itu sih. tapi apakah privilege itu menjamin kesuksesan nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak ya? Menurut Aku aku juga enggak setuju. ya. Karena banyak juga aku lihat orang-orang yang punya privilege awalnya mungkin digunakan dengan hal yang baik, tapi lama-lama dia keenakan. Iya. Banyak tuh yang kayak, oh gue udah punya semuanya nih, gue udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, gue tinggal jalanin aja. Ya betul, tidak di manage dengan Iya. baik dan mungkin cepat puas diri Mm-mm. ya, ketimbang mereka yang punya less privilege atau mungkin bahkan nggak punya privilege at all. Iya. Iya, jadi Jadi, daya juangnya kali ya struggle-nya itu Betul. nggak nggak sebesar. nggak iya. Ya. Tapi bisa juga tergantung dari visi misi orang itu sendiri sih. Kalau visi misinya besar, ya dia pasti bisa menggunakan itu berlipat-lipat kali ganda dan ya menghasilkan. Ya memang tergantung individual masing-masing ya. Betul, betul. Cuman kalau misalnya kita coba kategoriin obrolan kita ke arah misalnya kerjaan dulu, let's say. Bisa dibilang sekarang tuh banyak banget anak-anak yang emang lahir dari keluarga yang berada. Itu kan udah salah satu privilege besar ya untuk seorang anak yang mau memulai kerjaannya dia. Either dia bisa membangun company-nya dia sendiri atau dia udah bisa
pokoknya dia udah steps ahead untuk membangun karir dia. Ya. Gimana dia bisa melihat itu sebagai sebuah privilege yang tentunya nggak selalu nggak selalu ada di stage yang sama dengan banyak orang, dan gimana dia harus bersikap dengan privilege itu supaya dia nggak menjadi kayak sombong. Dan dia bisa maintain privilege yang ada dengan cara yang baik. Iya. Menurut aku sih pertama dia harus aware bahwa itu adalah privilege. Ya, setuju. Kadang-kadang anak-anak itu mungkin juga anakku ya, dia tuh nggak berpikir bahwa apa yang dia punya sekarang itu lebih baik daripada Banyak orang lain, ya. Mungkin itu sebagai orang tua kita yang harus kasih tahu. Oh, jadi dari orang tua juga punya. bahwa nggak semua orang punya kesempatan yang sama ya, privilege yang sama. Dan dengan generasi ya Gen Z, I think starting millennial, even starting my gen juga ya, kan kita punya orang tua tuh sudah semakin baik dalam hal mempunyai uang untuk membiayai kita growing up ya. Jadi starting from there terus sampai sekarang generasiku, kita semua biasanya tuh 2 orang bapak dan ibunya tuh bekerja. Jadi at least secara ekonomi oke lah ya. Bisa memenuhi ya. Jadi buat aku sih kayaknya sebagai aku orang tua, aku harus kasih tahu ke anak-anak nih bahwa kalian harus mengerti this is a privilege, nggak semua orang bisa dapatkan. Even for me, I think kan kita nih bekerja, aku suamiku bekerja, kita ada punya masa di mana kita akan pensiun. Nah, artinya bahwa privilege ini harus digunakan selagi masih ya, kita masih jadi tidak ya kan, jadi nggak bisa seenaknya betul, selamanya gitu ya. Dan nggak bisa kayak nyantai-nyantai terus. Orang tua gue ada duit, orang tua gue bisa, gue kalau nggak ada duit gue minta orang tua gue aja, nggak. Kecuali dia anaknya Bill Gates. Kecuali dia anaknya Kong loh. Even Bill Gates pun kayaknya dia sama anaknya strict loh dalam hal ya kan, kayak penggunaan handphone apa gitu, gadget-gadget. Aku ingat pernah baca dia tuh benar-benar ngelarang anaknya ada screen time-nya gitu. Jadi benar-benar mereka pun mengajarkan anaknya bahwa ya itu, walaupun hidup nggak selalu lucu tapi kita bisa ketawa. Kita bisa ketawa ya, betul. Tapi bahwa there's apa ya, di luar sana itu keras. So use your privilege sebaik mungkin. Kayak misalnya anaknya Sivi yang paling tua, dia kan ngelanjutin sekolahnya di luar kan, which is sebagai maksudnya itu bukan sesuatu yang umum bisa dilakuin oleh semua orang. Iya kan, pertama secara akses informasi, dengan dia tinggal di Jakarta aja dia punya informasi lebih banyak. Untuk bisa memungkinkan dia kuliah di luar, sekolah di luar. Itu aja kadang-kadang tuh kita nggak ngeh kalau oh iya ya, gue punya privilege itu ya. Kadang banyak orang masih menilai, mengartikan privilege itu hanya sebatas ekonomi. Iya. Benar. Punya uang, punya banyak duit atau apa segala macam. Padahal kan nggak cuman ngomongin privilege, nggak cuman soal materi kan, tapi kesempatan dan segala macamnya juga. Dengan dia sekolah di Jakarta, dia punya begitu banyak peluang untuk mendapatkan informasi. Oh, kalau saya mau keluar gimana ya? Kalau mau cari misalnya beasiswa atau apa gimana ya? Iya kan? Beda dengan mungkin yang tinggal di daerah-daerah. Iya. Walaupun dengan zaman sosial media yang semakin terbuka, itu akses informasi itu bisa sampai ke penjuru. Ya. Betul. Gimana cara orang itu aja, ya kan? Tapi kembali lagi dengan lingkungan ya. Iya. Kalau lingkungannya mendukung ya. Nah itu lingkungannya mendukung. Kayak misalnya orang dari daerah, mungkin dia bisa dapat informasi yang setara dengan kita. Tapi untuk bisa living that information, menghidupi informasi itu dan really doing it, apa yang dia ketahui dari informasi itu lebih persentasenya lebih kecil dibandingkan anak-anak yang punya privilege ketika mereka tinggal di kota yang besar. Betul. Gitu. Jadi akses informasi itu setara, cuman the courage. Ya, artinya dia harus
double courage ya. Iya. Lebih Lebih nekat. ekstra ya, ekstra harus lebih ekstra apapun ya, maksudnya perjuangannya lebih ekstra, Iya. belajarnya lebih ekstra kalau dia pengen lebih ya. Itu sementara kalau orang yang udah di Jakarta yang udah di ini mungkin nggak apa ya. Seempot-empotan itu. Iya ya Iya, gitu. iya. Kayak sekarang kan ada istilahnya apa tuh? Perintis bukan pewaris kan. Oh. Kadang-kadang Apa I itu? know. Apa itu? jadi kayak orang yang ngelakuin sesuatu dari nol, bener-bener nol banget itu disebutnya Perintis perintis. ya. Tapi kalau misalnya pewaris dia udah dia Generasi keduanya, dia mulainya generasi tuh ketiga. udah lebih mudah Ya, gitu. ya, Udah benar. dengan privilege itulah ya. Iya, dan orang selalu mengaitkan pewaris itu dengan privilege. Padahal ada juga pewaris yang memang dia punya privilege tapi dia nggak bisa menggunakan itu dengan baik. Iya. Justru kalau aku lihat malah di banyak case yang mulai dari nol itu yang dia tahu struggle-nya, hidupnya susah, nggak punya privilege, nggak punya kesempatan. Misalnya anak daerah misalnya. Jadi yang tadi dibilang dia berjuang lebih double, lebih ekstra. Sementara yang pewaris ini dengan privilege-nya dia take it for granted. Iya. Jadi kadang-kadang ya udah slow aja, ya udah nggak usah sekolah, nggak usah Struggle-nya kurang. Iya. Ya. Jadi akhirnya pas ngadepin masalah, oh ini gimana ya? Kaget Atau sendiri ya. atau waktu anggaplah dia punya privilege yang orang tuanya pejabat. Setelah orang tuanya selesai menjabat, udah nggak terlalu dikenal lagi, namanya udah mulai redup, mungkin secara finansialnya juga turun, anaknya jadi bingung. Ya. Ya, ada juga itu dalam situasi atau dalam lingkungan ini ya, bisnis ya, korporasi ya. Kan ada juga corporate yang dia besar karena dari generasi pertamanya itu perintis. ngegedein benar. Begitu udah generasi kedua Masih oke. masih oke, generasi ketiga nah udah mau lihat keren ya. Kadang-kadang malah sampai akhirnya hilang mereka kehilangan gitu company-nya. Iya. Tapi ada juga waktu dia generasi pertama dia agak lumayan, generasi 2 naik, generasi 3 bener-bener lebih, maksudnya Peak dia lagi ya. lebih jadi generasi berikutnya itu menggunakan teknologi, informasi yang ada untuk Perkembangan lah ya. mengembangkan company-nya. Iya. Itu ada juga cerita seperti itu. Tapi ya cerita yang dia akhirnya generasi berikutnya gagal karena terlalu complacent, terlalu enak hidupnya, akhirnya nggak struggle, itu juga ada. Iya. Sampai sih benar-benar habis kan company yang dibangun oleh kakek buyutnya misalnya, habis gara-gara ya mereka nggak punya, aku rasa struggle orang perintisnya itu nggak turun sampai ke anak cucu. Mungkin Apalagi karena dari generasi ketiga, mungkin generasi kedua masih ngeliat ya, Ya. struggle-nya pas ketiga kan dia udah Ya, udah lahir dengan kenikmatan betul. yang bisa dirasakan itu. iya. Jadi untuk para pewaris bisa merasakan struggle yang sama itu ya harus ada sebuah pencetusnya juga nggak sih? Nggak kalau misalnya dia nggak ada pencetusnya karena nikmat-nikmat aja dia jadi nggak tahu mesti ngapa-ngapain lagi. Dan kalau misalnya yang tadi kakak bilang kayak di generasi kedua itu masih ngelihat karena ya masih lebih dekat kan jarak antara perintis sama pewaris keduanya ini. Sama pewaris ketiga tuh agak jauh, nah makanya harus ada pencetusnya itu either dari pewaris kedua atau ada something to do with a problem maybe yang harus dia maintain atau dia harus fix the problem, maka dari situ akan muncul daya juang yang lebih tinggi. Iya. Tapi itu Daya nggak selalu, juangnya itu sih yang perlu itu nggak selalu pasti sih. Iya. Daya juang itu nggak mungkin sama semuanya dan nggak pasti untuk kita, nggak mutlak lah. Jadi sulit juga sebenarnya untuk kita bisa menstatuskan itu bahwa itu adalah sebuah daya juang yang sudah cukup atau belum gitu. Berarti kita bisa bilang kayak
privilege bisa memudahkan orang mencapai kesuksesan, Iya, tapi belum tentu membuat orang itu sukses gitu ya. Betul, betul. benar. Yes. Setuju. Setuju nggak kalian? Iya. Aku punya cerita, ada orang yang aku kenal. Dia itu punya satu moto hidup yang sampai sekarang tuh jadi pelajaran buat aku sih. Dia ini orang yang lahirnya sangat miskin, sangat miskin lah di lingkungan, sampai dia pun selalu menceritakan ke orang-orang bahwa saya ini lahir dari keluarga yang sangat miskin. Di tempat di mana saya lahir itu saya nggak dianggap, keluarga saya nggak dianggap, jadi saya harus berjuang. Nah, waktu dia kecil, dia melihat orang tuanya struggle, dan dia ngelihat betapa mereka nggak dianggap banget, karena dia nggak punya privilege apa-apa. Bapaknya bukan pejabat, kemudian bapaknya secara finansial nggak punya apa-apa, kemudian secara geografis pun dia tinggal di Ambon. Dia orang timur, kayak dari rasnya dia berasa bahwa kita nggak terlalu dilihat lah. Dia zaman kuliahnya kan di Ambon kan. Pernah dalam suatu kondisi dia berenang. Kalau misalnya OCP pasti tahu lah ya, dari Poka ke Galala itu dia berenang. Dia pulang Mau pergi kampus, kuliah? pulang kampus nggak ada duit, udah malam nggak ada duit, nggak apa, dia berenang. Wow. Kemudian sekarang dia jadi one of the top, bukan sekarang, dia udah meninggal beberapa tahun lalu. Dia jadi one of the top kayak orang asuransi tuh yang kalau kayak kita mention namanya itu udah pasti tahu ya. udah pasti tahu. Dia punya prinsip hidup bahwa ya gue tahu gue nggak lahir dari keluarga berada, gue nggak punya privilege apa-apa, tapi gue lahir miskin itu bukan salah gue, tapi kalau gue sampai mati miskin itu salah gue. Iya, betul. Nice. Betul. Jadi itu dia pegang, waktu itu dia ngomong kan, diomongin sama papanya kan, jangan meninggal kayak papa. Jadi itu yang ditanamin di otaknya, gue nggak boleh mati miskin, karena kalau mati miskin itu salah gue. Betul. Jadi dia berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang benar-benar sukses, dan memang akhirnya jadi sukses banget. Ya, hebat di situ mah. Itu kan, jadi Daya juangnya tinggi banget. Iya. Itu yang aku lihat banyak, yaitu even your generation, some of my generation ya. Kita karena sudah punya banyak hal, kayak let's say laptop ini punya gini aja udah rasa kayak ya udah biasa. Padahal sebenarnya mungkin years back itu kan benar-benar ya kan kayak wow, even nggak punya tuh alat-alat seperti fasilitas seperti ini, sehingga membuat yang aku lihat ada sekumpulan anak-anak yang merasa bahwa ya udah gue gini aja toh apa-apa juga ada. Jadi meremehkan iya, jadi malah daya juangnya nggak tinggi lagi gitu, nggak. Itu yang harus apa ya? Karena masa depan itu kan you don't know. If you don't prepare yourself dan lu nggak punya daya juang yang tinggi, lu akan kaget ketika tiba di waktu itu dan kok gue gini ya. Nah, padahal sebenarnya privilege itu ada sebelumnya, tapi tidak digunakan. Terlalu santai, terlalu melihat bahwa ada kok orang tuaku yang bisa mensupport. Tapi kan maksudnya kita orang tua nggak akan hidup selamanya, ya kan? Dan gimana cara kita sendiri yang harus berpikir ke depan. Nah, aku juga tanamkan itu ke anak-anakku sih. I mean, don't take things for granted. Memanfaatkan privilege itu kadang-kadang yang orang belum bisa sih ya. Belum Banyak bisa. dari kita belum bisa. Dan dari cerita kakak yang tadi, aku jadi nyadar, I don't know if it's true or not, but I feel like privilege itu bisa dikejar. Ya, betul. Dari aku kita setuju. yang punya Aku setuju. background, kita nggak punya privilege misalnya, kita bisa mengejar hidup untuk bisa mempunyai privilege yang kita ekspektasikan. Gitu. Itu setuju banget. Jadi even kita misalnya udah punya privilege tertentu, tapi kita tentunya nggak punya the whole package of privilege yang Betul. komplit itu gitu. Jadi if we have something in our privilege, we can
also reach for another privileges. Jadi itu yang bisa mungkin keep up our daya juang. Iya, Itu betul. yang bisa keep up our spirit untuk terus fight and know what to do gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang bisa ditanamin salah satunya. Bener. Dan even misalnya kamu punya privilege, contoh aja wajah cantik gitu ya, itu kan That's privilege, privilege. ya kan? Iya, Nah, itu privilege. semua orang nggak punya wajah cantik, dan gimana cara kamu menggunakannya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bisa membawa kebaikan buat kamu misalnya, ya kan? Jangan hanya merasa cantik terus udah punya bad attitude karena merasa orang lain gue lebih cantik Voila. dari dia. Jadi attitude lu nggak lu jaga, malah nanti you become someone yang personality-nya nggak oke. Tapi imagine if you're beautiful and if you are having good attitude, very well manner, itu kan akan menambah privilege lu semakin. Ya, so focus on that. Satu privilege yang kita punya, instead of mungkin bilang aku kok nggak begini, aku kok nggak gini, focus on something that You have. you have, and then work on it. Mungkin lebih ini salah satu cara untuk kita mengurangi insecurity juga sih. Knowing that we have something in us yang jadi privilege gitu loh. Jadi mungkin gue ngerasa kayak gue kurang tapi on the other side you have something yang others don't have gitu. It's a privilege. Betul. Dan dengan gitu kan kayak oh ya gue bisa bersyukur deh gitu. Betul. Yang kayak tadi Onver bilang, nggak selalu soal uang kok, Betul. ya kan? Nggak selalu being kaya. I mean, you're privileged because you're smart. Ini punya privilege karena lu juga cantik gitu kan? Maksudnya kalau kita mau lihat pasti kita menemukan. Tapi kalau kita ngelihatnya yang di luar sana sementara melalaikan Dalam apa yang di kita nggak sini, dilihat, then we will miss it, ya kan? Dengan kata lain, kalau kita punya privilege, kita harus bisa. Motonya harus itu kali ya, blessed to be a blessing. Ya benar. Iya, Benar. Blessing, ya. Benar. Aku penasaran, ini lebih ke kepo aja sih, lebih kayak it's a random question. What's one privilege that you think you have, and what's one privilege you want to have? Oh wow. What is one privilege I have? Mungkin kalau aku bilang what privilege aku sekolah di Amerika, lulusan Amerika lah dibilangnya ya, itu buat aku sih itu privilege karena buat aku cari kerja jadinya lebih gampang. Oh iya ya. Iya, jadi begitu orang tahu waktu awal-awal nyari kerja itu lulusan Amerika, oh iya lebih Langsung gampang, accepted gitu ya. Iya, lebih gampang. Itu sih. Terus apa yang mau? What's what one thing privilege you wish you have? I don't know, apa ya? I don't know. I wish apa? Kamu punya banyak sebenarnya kan, your privilege. Gak tahu sih. Aku mungkin privilege-nya aku ngeliat gini. Aku nggak growing up, aku nggak kekurangan. Dan aku punya banyak kesempatan. Aku experience banyak hal yang even teman-teman di sekitar aku nggak sempat experience. Jadi bahkan untuk pindah ke Jakarta dan kuliah di Jakarta aja itu menurut aku itu privilege. Iya. Karena di zaman itu keluar dari kerusuhan aja belum nggak ada orang yang nggak mikir bisa keluar dari konflik waktu itu kan. Tapi aku bisa dan disupport sama keluarga. Menurut aku itu aku nggak kekurangan pada saat grow up. Kalau Kiko? Aku ditanya juga ya. Iya, of course. Menurut Ngana. Apa ya? I call this a privilege. Keluargaku cemara. Iya kan? Tuh. Itu privilege besar sih menurut aku. Karena dengan satu hal itu aja semua banyak banget yang bisa tercapai gitu lah. Betul. Itu aja Tercapai sih. bersama ya. Tercapai bersama. Betul. Ya, itu juga yang sebenarnya banyak orang mungkin punya pengalaman yang sama, tapi dia nggak melihat itu sebagai privilege, ya kan? Lihatnya yang money ya, atau wealth ya. Tapi privilege itu terus being healthy juga ya kan, sebenarnya itu juga nggak semua orang bisa hidup dalam kesehatan yang terus menerus. Itu juga privilege, apalagi hari ini ya.
walaupun itu a choice, orang bilang your lifestyle choice will show in your health, tapi ya menurut aku sih itu juga Privilege. satu privilege. Secara nggak langsung tuh dengan kita menyadari privilege kita itu jadi kayak menyadari apa aja yang bisa disyukuri dalam hidup nggak sih? Betul. Being grateful. Jadi kayak kita know apa yang lebih dari kita, menyadari kelebihan kita, karena kelebihan itu privilege juga. Iya, benar. Dan dari situ kita juga jadi bisa bersyukur dan bisa menghidupi kehidupan yang lebih nyaman juga. Benar. Banyak Benar. banget. Hidup dengan damai. Iya. Ya. Jadi benar yang kata Kiko tadi, kalau kita masing-masing realize bahwa kita punya privilege apapun bentuknya, nggak ada tuh kayak parno. Iya. Nggak ada tuh, harusnya there's no mental health issue. Iya. Karena kita bisa bersyukur kan. Iya. Ya, tapi mental health nggak ada hubungan, nggak terlalu berhubungan langsung dengan privilege juga sih. Ya, maksudnya gimana kita melihat diri kita, jangan selalu melihat jeleknya. Betul. Ya kan, dia ada bagusnya kok. Gak mungkin masa orang tuh jelek semua. semua. Nggak mungkin. Even orang yang bagus semua pun ada jeleknya. Jeleknya. Iya benar. Pasti. Ya nggak sih? Jadi semua tuh balance. Kalau dikasih sama Tuhan tuh balance. Iya. Jadi kalau kita dibilang ini nggak bisa, itu nggak bisa, apanya yang gua bisa ya? Look into yourself and really reflect on yourself. Iya, benar. Balik lagi soal reflection. Iya. Ada anak, random. Ada anaknya Bill Gates yang bungsu kayaknya, yang cewek. Dia itu kan kuliah di Harvard. Nah kemudian kalau nggak salah dia sekarang drop out ya. Terus dia bangun apps yang kayak comparing, misalnya kayak UCV nih, cari outfit di brand A, nanti di apps itu dia bisa compare outfit yang sama dari segala macam aplikasi atau website atau apapun. Dia akan nemuin harga yang paling murah dengan kualitas bahan yang mirip atau yang sama. Jadi aplikasi itu dia bikin, kemudian dia kayak ada workshop gitu, dan dia kayak ngomong, yang penting kamu punya ide. Dan semua orang mengomentari itu. Ya, lu enak, lu punya ide, tapi dan lu Bill Gates. Dan lu bisa drop out kapan aja lu mau balik ke kuliah kapan aja lu mau, untuk fokus di bisnis kan nggak semua orang bisa begitu gitu. Ya, itu kadang ya orang yang punya privilege juga nggak nyadar nggak semua orang punya itu. Iya. Tapi menurutku juga bukan berarti karena dia punya privilege dia nggak work hard. I don't think so. Iya pasti dia work hard. Ya, jadi itu juga ada lah. Cuman karena dengan adanya privilege dia, pasti orang akan bilang, ya lu gampang sononya, ya kan. Cuman kadang tuh yang agak-agak nggak enak juga tuh kayak, misalnya contoh dari statementnya dia tadi ya. Dia kayak ngomong seolah-olah orang-orang sekitar dia atau yang nonton itu sama privilege kayak dia. Makanya jadi kayak orang tuh mencekam omongannya dia itu, mengecam, sorry, ya. Terus kayak, ya di sisi lain orang-orang yang gak punya privilege yang sama dengan dia juga sebenarnya punya privilege yang di sisi lain gitu. Jadi tergantung mau dari mana aja kita ngeliatnya dan dari mana kita bisa berusaha dengan baik aja. Iya, kayak itu sama dengan ketika Kylie Jenner bilang waktu dia ditampilin sebagai cover majalah Forbes, terus tulisannya itu self-made millionaire. The youngest ya dia pasti. Self-made millionaire. Itu sementara orang haters tuh kan pada, ya lu enak aja lu self-made apaan gitu kan. Lu mah datang udah dari orang kaya. Apa segala lu gampang punya. Untuk dapetin kapital. Oh, exactly. Jadi jangan bilang self-made. Padahal sebenarnya mungkin di balik itu juga ada kerja keras dia, ya kan? Betul. Nggak semudah itu kok lu bisa bertahan di dunia entrepreneurship dan dunia. I mean, bisa masuk ke Forbes aja itu kan karena lu punya duit ada. Dan company lu making money, ya kan? Bisa saja dia memang terkenal dari keluarga kaya, tapi kalau dia nggak punya
gimana caranya untuk make it itu Strateginya bigger, ya. iya, nggak mungkin juga Gitu. seperti Dan itu. dia kalau nggak punya daya juangnya tadi Iya, pasti iya. ya. True, Kan, setuju. karena memang kadang-kadang orang yang sukses itu kan kita nggak tahu belakangnya Belakangnya apa. gimana? Iya, Ya betul, kan? betul. Banyak tuh sekarang di Ya. YouTube lah, di TikTok, Instagram yang lu ngelihat gua sekarang, lu nggak ngelihat Nggak gua ngeliat 20 gue. tahun yang Iya, lalu iya, gitu iya. kan. Iya, Gimana gua benar-benar. struggle and things like that. So back to yang tadi Kiko bilang, itu bisa dikejar, privilege itu. Nah. Iya. Jadi itu gives us hope sih. Iya. Iya, banget. Apalagi Iya. kamu yang masih muda. Iya, Semua yang iya. masih muda ini bukan, ya maksudnya even me in my 50s pun masih selalu berpikir tentang Kolonel Sanders. Iya. Yang sukses ketika umur 80 tahun. Iya, betul. Ya, artinya bahwa tidak ada kata terlambat sebenarnya kan. Betul. Especially buat yang masih muda, ayo kejar, jangan santai, jangan chill terlalu lama. Ya, boleh chill, boleh slaying, tapi jangan terlalu lama gitu. Kejar masa depan. Amin. Motivasi. Gitu. Ya nggak sih? Betul, betul. Jadi ya secara nggak langsung kita tahu gitu loh, kayak ya kita hidup emang nggak selalu lucu gitu. Iya, iya. Pasti. Tapi kita bisa sering tertawa. Jadi karena kita tahu hope kita di mana. Yes. Dan kita tahu apa yang harus dikejar dengan kita merefleksikan diri kita sendiri. Ya, hidup nggak selalu lucu, tapi kita bisa selalu tertawa. Iya, gitu aja kali ya. Yes. Terima kasih tentu Vivi, thank you Kakak Vero sudah Terima kasih. berbincang-bincang di hari ini tentang privilege, dan semoga bisa jadi opener mindset lah ya buat teman-teman juga, dan semoga kalian gak lose hope dalam hidup, karena akan banyak banget yang bisa dikejar dalam kehidupan kita. Yeah, that's it for today. Thank you so much sudah nonton. Bye bye. Beanbag Talk.